Kalau kalau saya mau mulai ya, saya agak malu sih. Karena background saya itu sebenarnya teknik industri, apa hubungannya sama massage ya, jauh banget. Tapi ide untuk membuat sebuah usaha di bidang ibu dan anak itu dari kebutuhan saya sendiri. Jadi pada saat itu saya hamil, umur saya juga waktu itu nggak muda, 31 tahun, anak saya yang pertama, kehamilan saya yang pertama. Itu di situ saya merasakan kalau badan ini pada saat kehamilan rontok semua. Lalu juga nggak bisa kemana-mana karena nggak ada yang mau menerima saya dengan perut saya yang besar. Mereka takut kalau salah memijat saya, nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana. Finally jadi saya merasa kayak, saya kan penasaran banget tuh. Jadi saya nge-google, mencari tahu sebenarnya orang hamil itu boleh nggak sih dimasas gitu. Ketemulah saya dengan seseorang guru lah ya, pregnancy massage dan baby massage, tapi nun jauh di sana di Amerika. Nah, saya melakukan research lumayan banyak deh waktu itu, dan Tuhan ternyata memang baik ke saya. Jadi kita bertemu waktu itu di Singapura. Tapi pada saat itu saya sudah melahirkan Josephine. Saya bawa dia, saya belajar. Nah, karena pregnancy massage itu nanti berhubungan dengan baby massage, jadi saya belajar keduanya, pregnancy dan baby massage. Waktu itu belum ada ide untuk membuka nih, mengkhususkan diri untuk buka spa untuk ibu dan anak gitu, belum ada. Waktu itu cuma kayak untuk mengisi rasa penasaran saya aja. Tapi ternyata ketika saya hands on gitu ya, saya belajar, kok saya merasa, kok ini sesuatu yang sebenarnya yang saya butuhkan pada saat itu ya. Dan gak ada gitu loh di Indonesia. Jadi saya waktu itu ngobrol dengan gurunya, saya bilang, saya kayaknya pengen buka treatment spa yang didedikasikan khusus untuk ibu, bayi dan anak-anak gitu. Waktu itu dia bilang, are you sure pangsanya itu ada gitu. Lalu saya berpikir, ya saya melihat peluang ini ada, walaupun mungkin susah untuk penetrasi pasar karena belum umum kan. Semua orang juga akan bertanya-tanya, ada pro dan kontra, di mana boleh nggak ibu hamil itu dimasas, boleh nggak bayi itu dimasas gitu. Tapi dengan penuh keberanian ya, saya memberanikan diri nih, saya buka spa pertama untuk ibu dan anak dengan nama Mom and Jo. Itu karena saya bersama dengan Josephine, ketika Josephine ada di dalam perut saya itu, dia mungkin membantu saya untuk berpikir juga kali ya. Jadi berpikir berdua gitu. Makanya dikasih nama Mom and Jo. Untuk menjadi seorang terapis Mom and Jo itu nggak 1 minggu loh ya trainingnya. It takes 6 months buat mereka untuk stay di dalam kelas, belajar satu persatu massage. Nah di situ mereka diajarkan mulai dari anatomi, lalu cara massage yang benar, lalu juga kita bekerja sama dengan dokter. Itu dokter datang ke training center kita untuk memberikan misalkan apa ya, tentang kesehatan ibu semasa kehamilan, tentang mengupas tentang bayi, itu ada dokternya juga yang datang. Jadi mereka tidak hanya dibekali dengan bagaimana cara memasas, tapi juga dari segi kesehatannya, dari segi edukasinya itu juga ada. Mereka dapatkan itu juga. Makanya saya appreciate banget untuk para terapis-terapis yang sudah, memang itu passion mereka sih ya, yang sudah mau dilatih sedemikian rupanya gitu di Mom and Jo Training Center selama sekian bulan gitu. Itu pun juga setelah itu mereka harus magang, mereka harus tetap berlatih, perlu refresh.
mungkin setiap 6 bulan sekali. Kalau ada treatment baru itu juga belajar. Jadi kita bukan belajar massage aja, tapi kita belajar massage yang apa ya, mempunyai terapi, mempunyai efek terapi. Jadi bukan cuma massage for relaxation. No, di Mamenjo itu anak batuk pilek bisa kita tangani. Anak yang mengalami konstipasi itu bisa kita tangani. Ketika anak-anak kecil yang sudah mulai banyak bermain gadget itu bisa kita tangani. Jadi nggak cuma sekedar basic massage. Kita agak nge-push mereka gitu. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Karena itu ada tahap-tahapannya, nggak yang terapis ujuk-ujuk datang di training 1 minggu lalu pegang customer, itu enggak. Saya nggak berani. Itu yang terus kita jaga. Sebelum saya melahirkan anak saya itu bukan ibu-ibu banget ya gitu loh. Tapi ketika saya peluk anak saya, ketika dia lahir, saya dekap dia, saya susui, itu tiba-tiba aja kayak, oh saya punya anak ya. Lalu tiba-tiba langsung di kepala saya itu yang, oke, ini adalah tanggung jawab saya dikasih manusia loh ini gitu loh. Untuk saya didik, saya besarkan dengan rasa sayang saya, dengan cinta kasih saya, dengan seluruh jiwa raga saya gitu loh. Agar apa? Agar apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan itu tidak sia-sia, yang hanya saya kasih makan dia tumbuh besar aja gitu. Tapi saya harus memberikan nilai-nilai dalam kehidupan mereka nantinya. Jadi nilai-nilai kehidupan tuh ya. Lalu juga saya harus isi kepala mereka dengan cara pandang mereka, cara mereka menghadapi hidup di masa depannya. Itu adalah tanggung jawab saya, menurut saya sebagai seorang ibu. Lalu juga bukan hanya mencukupi secara materi, tapi juga mencukupi secara psikologinya, perkembangan kejiwaan mereka, perkembangan sosial mereka. Itu menjadi sebuah tanggung jawab buat saya gitu. Dan itu yang menjadikan saya merasa saya itu istimewa sebagai ibu. Kuncinya cuma satu sih, cintai dulu diri sendiri. Bukan saya bilang egois ya, mencintai diri sendiri dalam arti yang positif, menghargai diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, mengetahui apa yang kita mau sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Walaupun mungkin ada orang kan yang tidak melahirkan, tapi dia sebagai perempuan peranannya mungkin seorang ibu di mana? Misalkan di panti asuhan, misalkan di tempat kerjanya gitu kan. Jiwanya itu yang menurut saya tuh lebih penting gitu. Ketahui dulu diri kita itu siapa, cintai dulu diri kita, belajar banyak dengan membaca, dengan explore, karena perjalanan seorang ibu itu menurut saya itu sebuah pembelajaran, di mana tiap hari pun kita belajar untuk menjadi seorang ibu. Karena kan saya nggak punya pengalaman sebelumnya, nggak yang ujuk-ujuk langsung tiba-tiba, oh ya saya ibu gitu, enggak. Kalau menurut saya kata ibu itu sih sebenarnya bukan cuma seorang perempuan yang melahirkan anak, tapi lebih ke peranannya sih. Kalau menurut saya ya, lebih ke peranannya. Jadi misalkan gitu ya, ke terapis, ke karyawan, para wanita di sana yang kebetulan punya posisi, mereka tuh bisa memakai jiwanya, jiwa seorang ibu untuk memimpin misalkan, untuk membesarkan usahanya. Karena apa? Kalau biasanya kalau jiwa seorang ibu itu kan penuh kelemah lembutan, walaupun tidak memanjakan mungkin, lebih mau mendengarkan mungkin. Nah itu sih lebih ke situ. Jadi lebih besar kayaknya. Kebetulan anak saya dua-duanya perempuan, ya. Jadi saya merasa gini, dan di luaran sana saya melihat banyak sekali keluarga itu yang
apa ya, yang tidak berjalan seperti semestinya lah ya. Saya selalu menanamkan ke mereka kalau perempuan itu punya tanggung jawab yang besar banget. Saya bilang, kamu tidak boleh, bukan, perempuan tuh bukan makhluk yang lemah, bukan. Ketika kamu mengambil keputusan untuk misalkan menikah, ya, kamu harus bertanggung jawab dengan anak kamu dari segala hal, dan harus mempunyai, yang saya tanamkan ke mereka ya, harus mempunyai kontribusi untuk sekeliling, karena peranan perempuan, peranan ibu itu tuh penting sekali gitu menurut saya. Disitulah sebenarnya akan tercipta manusia-manusia yang lebih apa ya, lebih berguna, mungkin lebih punya tingkat kesadaran yang tinggi, itu dari seorang ibu. Untuk semua para ibu di Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Cintailah diri kita sendiri, cintai keluarga kita, be strong. Karena di kitalah anak-anak kita dititipkan. Selamat Hari Ibu. Ibu mau nitip pesan yang harus kalian ingat selama-lamanya. Ketika kalian menjadi seorang ibu, tanggung jawab itu, komitmen itu harus kamu pegang. Apapun yang terjadi, ya, dalam perjalanan kita menjadi seorang ibu itu nggak mudah gitu. Tapi pegang anak-anak kalian, jangan pernah kalian tinggalkan anak-anak kalian.